Ini kan Musda PDM yang ke-10. Kaitannya Musda ini kita berharap bukan dijadikan ajang untuk politisasi. Insya Allah Musda ini tidak akan bisa disusupi oleh penyusup. Tadi ada yang WA saya, apakah kita nanti disediakan sarapan? Oh insya Allah. Bahkan juga kita menyediakan 2000 porsi bakso gratis. Kalau ada 58 kandidat. Nah, ini itu usulannya bagaimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ke podcast Radar Bojonegoro. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari pimpinan daerah Muhammadiyah Bojonegoro sama Bapak Ikhwanuddin selaku bendahara PDM Bojonegoro. Assalamualaikum Pak Ikhwanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fatih. Pripun kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat atas doa dan tentu dukungan dari semua pihak mendoakan kita dalam kondisi sehat walafiat menjelang pelaksanaan Musda ini. Alhamdulillah. Nah, kesibukannya ini sehari-hari seperti apa Pak? Ya, kalau kesibukan nyangkulnya tetaplah kita di Kementerian Agama melaksanakan tugas penyuluhan agama di kelompok-kelompok binaan yang telah kita tetapkan baik di kecamatan kota maupun kecamatan Sukosewu. Kalau sore kita memperkuat teman-teman di kampus STT Muhammadiyah Bojonegoro. Tapi penyuluhan agamanya itu 24 jam. Selalu. Ya pagi jam 5 di Radio Malpati. Kalau Ahad sore kadang di Madani FM gitu. Kalau malam kadang juga berkeliling kota maupun seputar Kabupaten Bojonegoro. Jadwalnya sibuk banget Pak. Bahkan kemarin juga sampai ke kabupaten tetangga, sampai ke Rengel di Beren sana. Menjelang apa ini? Isra Mi'raj kemarin ya. Ini terkait Musda ini Pak. Ini kan Musda PDM yang ke-10. Nah ini kan sepertinya lebih semarak daripada yang sebelum-sebelumnya, mulai dari umbul-umbul yang sudah mulai terpasang. Terus ini bedanya sama yang sebelumnya ini tentu indikatornya tidak hanya umbul-umbulnya saja, tetapi biar di luar insya Allah juga semakin nampak jelas akan adanya Musda ini. Ya memang suasana meriah ini dimulai dari muktamar. Jadi karena muktamarnya sebegitu meriahnya di Solo, muswilnya bahkan terasa meriah seperti muktamar di Ponorogo kemarin. Sampai di sana yang terkenal itu door prize-nya untuk peserta maupun penggembira. Muswil itu dari rencana 5 umroh haji sampai berubah menjadi 13, itu kan yang mengembirakan. Belum lagi door prize yang lain yang banyak. Sehingga kesuksesan itu lalu memicu daerah-daerah PDM se-Jawa Timur berlomba. Bahkan dulu suara perlombaan meramaikan itu mulai sebelum muktamar, ada istilah pramuktamar. Kita akan dulu mengadakan Gowes itu kan, termasuk Gowes yang di saat itu, yang lain ada jalan santai, ada macam-macam, itu pun juga sudah berlomba dengan door-prize-nya. Ya di Malang ada umroh, di Surabaya gitu. Sehingga kali ini pun kita Muhammadiyah Bojonegoro juga bahasanya nggak mau ketinggalan gitu ya. Dari Lamongan tetangga kita, dari Malang yang luar biasa. Kalau Malang memang mungkin diperkuat oleh Unmuh ya, luar biasa. Kalau Bojonegoro ini ya mandiri gitu, sehingga alhamdulillah. Tapi alhamdulillah pula kemarin Pramusda ini sudah mengadakan acara seminar internasional dengan narasumber profesor dari Malaysia kemarin itu. Nah, itu artinya kebiarnya Musda sudah begitu terasa, apalagi tentu informasi-informasi ke cabang, ke ranting yang nanti akan menjadi anggota
musda, kita harus bisa bedakan Mas Fatih mana itu anggota, mana itu peserta. Kalau anggota itu ya yang punya hak suara untuk nanti memilih. Kalau peserta itu diundang tapi hanya sekedar bahasanya punya hak tanya atau hak suara tapi nggak punya hak pilih. Sementara tahun ini begitu sangat kelihatan ramai itu karena di samping juga bursa calonnya yang banyak sampai 58, pemilihnya juga naik begitu panjang. Ingat saya dulu tahun 7 tahun yang lalu musda itu pemilihnya sekitar 300-an berapa gitu. Karena memang ranting kita juga belum sebanyak sekarang, tapi sekarang sudah sampai menembus 563 hak suara gitu ya. Kalau PDM-nya hanya 13, orto-ortonya hanya 7. Nah, sisanya berarti kan dari cabang dan dari ranting dari daerah. Makanya ini dinamikanya semakin luar biasa lah kan itu ya. Jadi menunjukkan perkembangan Muhammadiyah di Bojonegoro. Alhamdulillah. Wilayah-wilayah barat memang ada sebagian yang bahasanya ya perlu masih banyak dituntun, masih banyak dibimbing, dibina, tetapi perkembangannya sudah lumayan lah. Ditunjukkan dengan berkembangnya amal usaha. Jadi kalau dulu Pak Tibio Markus itu menyebut Muhammadiyah itu rabun dekat, artinya nggak bisa melihat dari dekat permasalahan-permasalahan mungkin umat dan rakyat di depannya, tapi melihatnya justru jauh ke depan dengan amal usaha yang melejit, bahkan sudah bersifat internasional. Munculnya cabang-cabang internasional di semua negara, bahkan munculnya universitas di Malaysia, munculnya sekolah Muhammadiyah di Canberra di Australia ini memicu bahwa Muhammadiyah ini yang dilihat sudah jauh keluar. Sementara di dalam dianggap juga perlu evaluasi lah, muhasabah diri ya misalnya. Yes, luar biasa perkembangannya Pak. Nah tadi kan terkait Musbil ada Doorpress yang menginspirasi ya. Sampai Bojonegoro ya ada Doorpress paket umroh ini gimana Pak ceritanya? Ya tentu diawali dari rapat panitia dengan Bapak-Bapak PDM bagaimana untuk menyemarakkan musda yang akan datang ini biar kehadirannya semakin ramai. Diawali dari nanti ada pengajian rutin Ahad pagi yang hadir dan yang akan memberikan Pak Dr. Haji Sukardiono MM, Rektor Unmus Surabaya yang sekaligus Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Yang nanti itu juga nantinya akan memberikan sambutan atas nama PWM dan membuka. Tetapi nanti juga ada utusan dari PWM yang hadir untuk menghadiri acara musda itu sendiri untuk mengawal bahasanya kan begitu. Namun dari usulan bapak-bapak itu lalu direspon oleh amal usaha yang besar, yang mampu lah, kan umpamanya seperti Rumah Sakit Aisyah, seperti juga oleh teman-teman donatur dermawan Muslim yang mungkin nggak perlu saya sebutkan di sini. Dermawan Muslim yang ingin ikut meramaikan, mendonasikan dananya untuk kepentingan Muhammadiyah ini, supaya kemarin sudah sampai sore itu sudah ada tiga doorpress umroh ya. Kalau nggak tahu nanti umroh tahun ini itu berapa kan ya. Kalau kemarin umroh itu masih bisa 29 juta 30, kalau tahun ini hajinya aja 49 juta sekian. Nah, nanti kalau umrohnya sekian tentu ya yang bersangkutan donatur harus menyesuaikan harga gitu ya. Kelihatannya mungkin masih bertambah karena dulu pengalaman di Ponorogo itu kan sudah acara Muswil dimulai, sudah pagelaran pembukaan dimulai meriah di alun-alun Ponorogo, dari dialog-dialog antara pimpinan pusat, pimpinan wilayah dengan gubernur, dengan wakil gubernur, dengan tamu yang hadir. Tahu-tahu ada spontanitas tambahan sehingga sampai dari 5 menjadi 13. Nah, kita juga ya berharap pula jangan-jangan nanti waktu pembukaan musda itu ada donatur-donatur baru yang ya moga-moga tidak ya kalau nanti dikait-kaitkan dengan politik, wah itu kan urusan yang mengaitkan. Tapi bagi kami yang menerima saya pikir
kami netral aja karena kami itu rumah besar di Muhammadiyah, sementara partai-partai yang bergabung, bahasanya maksudnya bergabung itu ya anggota kami yang berada di partai itu ya di mana-mana, ya di Rumah Lama, di Golkar masih ada, di P3 masih ada, di PAN lebih banyak, di Partai Umatnya Pak Amin Rais juga banyak dan seterusnya tentu. Tetapi kaitannya Musda ini kita berharap bukan dijadikan ajang untuk politisasi di Muhammadiyah, tetapi kita berharap ya mereka-mereka yang membantu itu walaupun dari unsur politik ada, moga-moga tidak ikut campur. Karena selama ini Muhammadiyah itu kalau mengadakan permusyawaratan mulai dari muktamar di Solo, muswil di Ponorogo, moga-moga sampai Musda ini tidak ada intervensi dari pemerintah, tidak ada blok-blokan, tidak ada money politik, tidak ada intervensi dari politik dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah kita ini amat sangat bahagia begitu selesai muktamar sejuk, selesai juga sejuk, nggak ada kelompok-kelompokan, nggak ada kubu-kubuan, nggak ada apa itu namanya, mungkin tandingan juga nggak ada. Di Muswil juga begitu, teduh sejuk. Nah, di Musda saya berharap juga begitu. Sehingga ya tidak ada itu, karena di Muhammadiyah itu kumpulan dari para pengabdi. Ya, ini yang harus diterima dengan ikhlas. Kita ini sedang mengabdi demi untuk kepentingan lillahi kalimatillah, untuk menjunjung tinggi Islam kita lewat Persyarikatan Muhammadiyah. Nah ini kan nantinya di Musda pada hari Minggu ada Dopres Umroh, TV, podcast, sepeda. Ya, ini itu kira-kira yang bisa dapat ini siapa saja, Pak? Apa cuma peserta Musdanya? Apa ada simpatisan yang berhak untuk dapat? Tentu Musda ini nanti kita berharap ramai sekali, bahkan panitia sudah menyiapkan sedemikian rupa. Hari ini sedang berlangsung, sore hari ini gladi resik, mulai dari tampilan-tampilan sampai gladi resik, susunan acaranya. Yang kedua, sudah ada kesiapan dari cabang-cabang ranting yang akan hadir, bahasanya menggembirakan, di samping menghadiri sebagai anggota Musda. Anggota Musda nanti kita harapkan masuk di ruangan Aula Taqwa dengan pakai ID card yang ya bahasanya pakai barcode yang bisa terdeteksi oleh CT scan kamera pemantau. Jadi kurang 1 meter itu sudah langsung muncul di kamera TV nama dan fotonya. Jadi insya Allah Musda ini tidak akan bisa disusupi oleh penyusup. Iya, nggak ada penyusup, karena yang hadir harus pertama nanti registrasi. Setelah itu lalu diberi ID card itu, dan ID card-nya itu pakai barcode itu ditunjukkan, bahkan terbaca oleh kamera tadi, itu sudah langsung di televisi pemantau besar sudah muncul foto sama utusan dari mana. Nah, ini artinya kalau orang pakai tanda pengenal tapi kalau nggak ada barcode yang sah dari pimpinan daerah Muhammadiyah Bojonegoro, wong ini pesannya aja juga di pimpinan wilayah, harganya juga mahal. Dan itu nanti yang berhak memilih, dan itu nanti dimasukkan di dalam, ditambah nanti dengan undangan-undangan. Sementara penggembira itu di luar, jadi di timur Aula Taqwa yang lebar itu, di bawah pohon-pohon yang teduh itu nanti akan didirikan tenda-tenda, lalu ada juga kamera televisi besar atau layar besar untuk melihat kegiatan yang di dalam. Bahkan rencana kemarin itu di luar juga ada entrak atau panggung juga, panggung gembira namanya gitu. Di sebelah baratnya Taqwa nanti ada sekitar 30-an stand untuk bazar. Nah, itu bazarnya juga dari amal usaha maupun juga dari pihak luar yang sudah mendaftar dan seterusnya. Makanya peserta itu tadi ada yang WA saya, apakah kita nanti disediakan sarapan? Oh, insya Allah di sana disediakan sarapan, baik sarapan yang dalam bentuk polo pendem yang gratis dari Ibu Aisyah, atau sarapan yang biasa disediakan oleh teman-teman Lazismu,
Bahkan juga kita menyediakan 2000 porsi bakso gratis. Nah, karena memang budaya bakso gratis itu mulai dari muktamar dulu sampai 8.000 atau berapa gitu ya di pusat, ya, terutama dari Jawa Timur yang membawa. Memang yang punya apa itu kornetmu, yang baksomu, yang itu dari Rasismu Jawa Timur luar biasa memang Pak Zainul Muslimin itu. Nah itu terus sudah kemarin di Ponorogo, baik di alun-alun maupun di tempat muktamarnya di muswilnya di kampus Unmu Ponorogo itu juga disediakan bakso gratis. Nanti kita juga akan sediakan, cuman berbatas hanya 2.000. Tetapi penggembira kita insya Allah lebih dari 2.000, karena ada cabang tertentu yang besar di wilayah timur. Dia mengatakan pimpinan cabangnya, kami akan mengerahkan 1.000 bisa Pak. Waduh. Nah kalau satu cabang 1.000, kalau 5 cabang aja kan udah 5.000 ya. Terutama di wilayah timur ya kita yang Muhammadiyahnya besar. Tapi ya moga-moga bisa sampai nembus 5.000 lah kan. Dengan itu lalu nanti umroh itu rencananya mau dibagi yang 2. Kalau sekarang ini baru 3 ya, itu untuk anggota. Berarti untuk bapak-bapak yang sedang melakukan musda, mulai dari pembukaan sampai nanti acara terakhir selesai, yang mengikuti seluruh rangkaian acara musdanya mendapatkan mungkin di waktu penutupan baru diundi. Tapi bagi penggembira, rencananya penggembira juga mendapatkan kupon masuk, baik yang dari disebut Muhammadiyah maupun simpatisan atau siapapun boleh datang lah, kita tidak membatasi. Bahkan ya karena tidak ada persyaratan pakai seragam, tidak persyaratan harus bawa kartu pengenal apa enggak, pokoknya datang sebagai seorang muslim, tujuannya baik untuk mengembirakan, langsung diberi tanda pengenal atau nanti kupon yang bisa nanti digunakan untuk itu kalau sedang ada undian yang sekali banyak tadi, mulai dari umrohnya sendiri yang 3, TV LED-nya 3, kulkasnya 2, mesin cucinya 2, sepeda gunungnya 2, magicom-nya 4, dispensernya 2, setrikanya 4, kipas anginnya 4, blender 4, dan masih banyak yang akan mengirim yang masih dalam perjalanan lah. Yang menarik ini yang masih akan ngirim lagi gitu ya. Makanya ya teman-teman yang akan datang saya semangati, silahkanlah dibawa keluarganya mulai pagi, karena harus diawali dari pengajian Ahad pagi dulu yang biasa setiap Ahad pagi jam 6 sampai jam 7 itu, dan itu sudah berjalan mulai tahun 1999. Berarti tahun berapa ya? 24 tahun ya. Jadi pengajian Ahad pagi itu nggak pernah berhenti selama 24 tahun. Hanya berhenti jikalau akadnya itu pas barengan hari raya. Nah itu berhentinya karena hari raya. Tapi kalau hari raya kedua itu sudah dimulai sambil silaturahmi. Jadi ya, selama ini umpamanya berhenti itu ya pas hari raya aja. Alhamdulillah itu nanti sudah mulai ramai, terus berjalan. Kita sudah koordinasi panitia ini dengan berbagai pihak, dengan Polres sudah 2-3 kali rapat, dengan Satlantas, dengan Dinas Perhubungan. Bahkan rencana nanti ada penutupan jalan dari perempatan dekatnya Superindo itu dan pertigaan di baratnya kuburan Leideran itu ya. Kebetulan nanti yang memang sedang mobil-mobil yang menjadi anggota undangan atau peserta yang menjadi penggembira tadi itu ada ID card-nya, ada apa namanya stikernya lah gitu. Kalau yang tidak sedang berkepentingan untuk menghadiri musda, nanti dialihkan tentu lewat jalan yang lain oleh aparat yang bertugas. Itu persiapannya. Nah ini Ustaz, ini kan misal yang dapat umroh nanti dia itu sudah pernah berangkat haji atau umroh. Terus ini dapat dia dapatkan apa diundi lagi misal ya? Ya kalau itu rezekinya itu sudah haknya ya tetap dia dapat. Kemarin pengalaman dari di Muswil itu yang dapat hadiah itu ya mereka yang sudah haji 2-3 kali bahkan ya, karena itu rezekinya. Umpamanya termasuk yang sekarang jadi ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Malang itu Pak Dr. Nurul Humaidi itu. Sampai digojloki, kaji bolak-balik oleh hadiah umroh. Nah, itu rezekinya gimana? Dan kemarin waktu pelaksanaan umroh itu sudah berjalan juga,
dari 13 orang itu ke Tanah Suci itu ya difoto, ditampilkan di grupnya PWM Jawa Timur itu ya nampak jelas mereka yang sudah haji itu ya ikut. Ya siapa orang nggak seneng walaupun sudah haji kan ya mereka tetap pengen umroh juga. Betul. Pasti ada kerinduan untuk datang lagi ke Betual. Di antara tanda kemabruan haji dan umroh itu ya kangennya lagi ke sana. Kalau ada orang pulang haji pulang umroh wis kapok, itu tandanya malah nggak mabrur. Cuma haji mabrur. Mabrur atau mardut jangan-jangan ya. Nah, terus ini untuk musdanya sendiri ini persiapannya sudah berapa persen, Pak? Ya, seperti di depan saya ini ada buku laporan pertanggungjawaban sudah jadi, bahkan buku Sang Surya Bersinar di Bumi Bojonegoro yang akan nanti juga menjadi apa ini bahasanya ya door prize-nya peserta. Jadi peserta nanti akan dapat tasnya ini mahal Mas, harganya 95.000 satu, jadi sama dengan tasnya Musbil. Paling enggak nanti peserta musda itu kalau pulang bawa tas itu bangga untuk dipakai anaknya atau dia sendiri pergi itu nggak malu. Tasnya mahal sudah, ya memang dibandani ya bahasanya gitu, karena memang mulai awal panitia sudah menyatakan harus meriah kayak gini ya, harus meriah, makanya ya meriah betul insya Allah. Nah, dipersiapkan betul, materinya sudah dari tata tertib itu kita mengikuti aturan dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, nggak ada perubahan kalau tata tertib, termasuk juga tata tertib pemilihan, tata tertib musdanya, sampai persiapan nanti acara inti musdanya setelah pembukaan. Kita harapkan nanti pembukaannya tentu yang hadir dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dari Ibu Bupati yang juga memberikan sambutan. Lalu kita sedang sekarang ini mencetak satu buku lagi tentang profil calon 58 itu, dengan karena calon itu di samping satu lembar biodata kesediaan ada satu lembar juga kurikulum vitae yang lengkap, termasuk kegiatannya foto supaya bahasa kasarnya itu ya mereka yang memilih itu benar-benar tahu, bukan tidak boleh membeli kucing dalam karung. Harus jelas lah ya. Jadi tahu, makanya ada biodata ya yang lengkap lah. Nah, di samping itu kita sudah tentu menyiapkan kepanitiaan jauh-jauh hari, sudah mempersiapkan mulai dari panitia induknya yang menyiapkan OC ya, organisasi komitenya ini, termasuk juga panitia pengarah program yang diketahui Pak Dr. Rauli Abdurrahman, ada panitia yang nanti urusan laporan pertanggungjawaban ini tentu Pak Ketua, Pak Sekretaris sama saya bendahara, juga ada yang membidangi isu-isu strategis yang akan diangkat untuk pengembangan membumikan Islam di Bojonegoro sebagai temanya musda kita hari ini, ya, jadi membumikan Islam berkemajuan di Bojonegoro, termasuk juga rekomendasi-rekomendasi apa yang menjadi bahan untuk urun rembuk demi kemajuan dan kebaikan Bojonegoro yang akan datang. Itu sudah dipersiapkan semua insya Allah. Terus ini kan sudah ada nama-nama tadi yang disebutkan, ada 58 kandidat. Nah, ini itu usulannya bagaimana Pak? Kok bisa sampai 58 nama muncul itu dari ketentuan tata tertibnya adalah bahwa yang berhak mengusulkan calon itu kalau di tingkat musda ini adalah anggota PDM sendiri 13. Kebetulan tinggal ya 12 karena yang satu kabundut Bapak Dr. Abdul Haji Maulana itu apa itu. Terus lalu ortom-ortom tingkat daerah, mulai dari Bunda Aisyah, dari Pemuda Muhammadiyah, dari NA, dari Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, dari HW, dari IMM, dari IPM, dari Tapak Suci. Terus lalu pimpinan-pimpinan cabang. Jadi yang mengajukan 3, pimpinan cabang itu ya satu cabang mengajukan. Yang diajukan berapa? Ya langsung 13 nama. 13 nama disertai dengan biodata singkat dia itu pengalamannya di mana. Tentu yang memenuhi persyaratan mereka sudah pernah di PDM. Yang kedua atau di cabang atau di amal usaha atau di lembaga atau majelis pembantu
Jadi majelis pembantu itu umpamanya di majelis Sikdasmen, majelis tabligh gitu. Jadi kalau mereka sudah memenuhi persyaratan itu, sudah aktif di orto, sudah aktif di PCM, sudah aktif di PDM atau di lembaga, itu berhak diajukan. Ya, dari 100 berapa kemarin 23 itu ditintingi oleh panitia yang memenuhi persyaratan 58 itu. Karena ya yang diajukan kan harus mintai persetujuan, dia mau nggak diajukan. Nah itu banyak yang nggak mau, dia lebih ingin mengabdi di amal usahanya saja. Karena kalau merangkap di amal usaha nggak boleh gitu ya, merangkap di partai politik juga nggak boleh gitu ya. Kalau mereka merasa dia menjadi pengurus harian partai politik juga nggak bisa masuk. Nah, jadi supaya memang Muhammadiyah ini ya steril dari ya pergolakan politik yang sedang marak di pemerintah atau di negeri Indonesia ini ya gitu. Karena kalau nanti organisasi besar Muhammadiyah ini lalu diintervensi oleh partai politik kan gawat. Jadi, makanya mereka yang ngerangkep jadi partai politik nggak bisa. Yang ngerangkep jadi direktur Masjid Asia umpamanya, atau jadi kepala SMA Muhammadiyah atau kepala SD atau itu nggak bisa. Jadi 58 itu bahasanya yang murni, mereka itu kalau di Muhammadiyah mungkin hanya jadi dosen, jadi guru, jadi kalau karyawan rumah sakit pokoknya tidak direkturnya, tidak pimpinannya lah gitu ya. Kalau jadi karyawan SPBU tidak direkturnya. Kalau jadi tokoh-tokoh yang di amal usaha itu tidak menjadi direkturnya, karena itu ketentuannya sudah merangkap jabatan itu baru diperbolehkan kalau nanti ada izin dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Ketentuannya gitu. Jadi dari yang diajukan oleh tadi, yang berhak mengajukan 3 elemen tadi terkumpul 58, dan 58 itu nanti yang akan disahkan sebagai calon tetap saat pleno pemilihan. Setelah dinyatakan sah, semua anggota menyetujui itu calonnya, baru itu proses pemilihan. Dan insya Allah pemilihan kita pakai e-voting ya, ini sudah 2 kali musda ini. Jadi memang e-voting itu sudah dimulai dari pimpinan pusat waktu muktamar di Makassar ya, muktamar ke-47 di Makassar dulu ya, saya ikut hadir juga itu. Jadi di TV besar drop screen gitu ya, nanti muncul gambar-gambarnya, nomornya masing-masing anggota musda. Nanti sebelum pemilihan pun juga di sortir lagi, yang berhak memilih itu harus menunjukkan tanda masuknya tadi ya, setelah sore, setelah sholat asar insya Allah. Setelah itu baru nanti memilih televisinya, komputernya, top screen tadi yang berapa, yang 5, dan masing-masing lalu tinggal memilih. Kalau dia punya kerpean bahasanya ya mungkin dia dipeseni dari ketua PCM-nya itu loh calonnya yang dipilih umpamanya 13 itu sudah ada kan, karena nutul aja sesuai dengan nomornya gitu. Nanti kalau sudah hijau 13 langsung submit, sudah masuk ke server. Nah, selesai pemilihan, kalau umpamanya satu peserta itu 5 menit atau mungkin lancar nggak kurang dari 5 menit, 3 menit bisa selesai. Itu nanti ya sekitar 1 jam lebih sedikit, moga-moga dari 500 pemilih itu sudah selesai. Setelah itu sudah nanti muncul di layar hasilnya siapa yang banyak sampai 13. Jadi nggak usah ngitung kayak pilkades kayak satu-satu ya. Jambu, pisang, ya sudah malah dredeg. Jadi rahasia, tetapi ya lewat e-voting insya Allah lebih cepat, dan insya Allah kita jamin tidak ada hacker, nggak akan bisa dibobol, nggak bisa dipengaruhi, karena tidak menggunakan jaringan internet, tidak menggunakan jaringan aplikasi. Jadi hanya aplikasi dari 5 komputer itu langsung ke server. Jadi kalau pakai, mohon maaf ya, pakai internet apa kan bisa iso orang bermain hacker, mempengaruhi data, mempengaruhi jumlah angka. Kali ini insya Allah bersih, dan itu sudah dipakai di hampir semua PDM di Jawa Timur.
di PWM se-Indonesia, di pimpinan pusat sudah kedua, setelah dulu di Makassar, yang kedua kemarin di Solo. Dan makanya cepat begitu habis pilihan itu malam, ya, jangankan malam, sore selesai sudah bisa diketahui siapa, sudah beredar di mana-mana hasilnya kan itu. Gitu Mas. Pembicaraannya sangat menarik nih Mas. Jadi persiapannya sudah itu maksimal untuk sudah nanti ya. Terus untuk pemilihannya juga tidak rawan untuk ditunggangi. Insya Allah. Jadi ini implementasi berkemajuan insya Allah ini. Berkemajuan. Saya jadi teringat nasihat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan Pak. Jadi seperti ini, hidup-hidupilah Muhammadiyah, tapi jangan cari penghidupan di Muhammadiyah. Jadi ya pesan pertamanya itu kutitipkan Muhammadiyah kepadamu. Yang kedua maksudnya menghidupi Muhammadiyah itu yang membesarkan Muhammadiyah. Jangan sampai Muhammadiyah itu untuk menjadi ladang untuk mencari penghidupan. Dan alhamdulillah bapak-bapak pimpinan persyarikatan itu waktu ditanya berapa gajinya, nggak ada yang digaji. Mulai dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, cabang, apalagi ranting, siapa yang gaji ranting kan ya. Jadi keikhlasan mengabdi, makanya tadi kelompok pengabdi mereka rata-rata alhamdulillah dari 13 pimpinan daerah itu semua sudah dapat pekerjaan. Ada yang PNS, ada yang pensiunan, ada bahkan pengusaha punya pabrik, pengusaha punya, dan akhirnya artinya untuk kebutuhan pribadi di rumah tangganya sudah cukup, sehingga pengabdiannya di Muhammadiyah ikhlas insya Allah. Ini membangun keikhlasan insya Allah. Amin. Terima kasih waktunya Pak Iwan. Ya, saya juga terima kasih kepada Radar Bojonegoro. Moga-moga dengan disiarkannya podcast kita kali ini juga akan menambah keyakinan para peserta maupun penggembira untuk bisa meramaikan dan hadir dengan berbagai fasilitas yang kita persiapkan tadi. Insyaallah. Amin. Terima kasih Pak Iwan untuk kehadirannya di sini, dan sekian podcast kita hari ini terkait dengan edisi Musda Muhammadiyah yang ke-10. Saya sebagai host podcast Radar Bojonegoro kali ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.